Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-35, Demon Rabbit. Adegan kembali ke dalam alam bawah sadar Himawari. Himawari merasakan kebingungan yang mendalam. Dia berusaha mencari jalan keluar dari lorong gelap yang membingungkan, namun tidak berhasil menemukan arah yang tepat. Semakin dalam dia menjelajahi lorong itu, semakin tegang dan waspada. Namun, saat mencapai ujung lorong, kejutan besar menunggunya. Di sisi kanan, dia melihat sosok yang menakutkan, sebuah monster raksasa berbentuk kelinci, namun terlihat jauh lebih ganas dari yang bisa dibayangkan. Dengan tubuh besar berwarna putih, mata bulat putih polos, dan gigi-gigi kelinci yang menyeramkan, monster itu terus mengaum dengan kekuatan yang menakutkan. Rasanya seperti monster itu berusaha membebaskan diri dari sesuatu yang mengikatnya. Ketika Himawari menghadapi monster itu, rasa kebingungannya semakin bertambah. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Monster itu jelas berbeda dengan Kurama, biju yang dulu dimiliki oleh ayahnya. Dalam kepanikannya, Himawari mencoba mengumpulkan keberanian dan menghadapi monster kelinci itu. Meskipun begitu, dia tetap berani menatap monster itu, mencoba memahami apa yang terjadi di alam bawah sadarnya. Himawari menatap tajam ke arah monster tersebut, yang juga membalas tatapan dengan nada marah, "Kenapa aku berakhir di tempat ini?" Himawari juga bertanya, "Monster apa kamu ini? Apa yang terjadi?" Monster tersebut, dengan ciri-ciri yang sangat identik dengan Kaguya, menimbulkan pertanyaan besar tentang koneksi antara kedua entitas tersebut. Kaguya, dalam sejarahnya, mengalami transformasi menjadi Jubi saat bersatu dengan pohon Shinju, dengan tujuan untuk merebut kembali cakra yang diwarisi oleh putra-putranya. Saat bertarung melawan tim 7, reaksi cakra biju dalam Rasen Shuriken milik Naruto pada cakra di dalam Kaguya mengakibatkan transformasinya menjadi versi Jubi yang tidak stabil, menyerupai kelinci. Zetsu Hitam mencatat bahwa transformasi itu terjadi tanpa disengaja dan tidak bersifat humanoid, menunjukkan bahwa Kaguya mungkin mampu bertransformasi menjadi Jubi atas keinginannya sendiri. Ketika berada dalam bentuk Jubi yang tidak stabil setelah diserang oleh Naruto, Kaguya perlu menyerap cakra dari korban yang terperangkap dalam Tsukuyomi tak terbatas untuk mengembalikan keadaannya ke normal. Cakra yang dimiliki oleh Himawari secara tak langsung merupakan hasil dari warisan kekuatan yang sangat kuno yang berasal dari Hagoromo dan Hamura. Melalui Naruto Uzumaki, yang mewarisi kekuatan Hagoromo, dan Hinata Hyuga, yang berasal dari klan keturunan Hamura, Himawari memiliki DNA yang menggabungkan kedua warisan tersebut. Hal ini menjadikan cakra yang dimilikinya sebagai representasi dari kekuatan murni yang dimiliki oleh ibu Hagoromo dan Hamura, Kaguya Otsutsuki. Seiring dengan pertumbuhannya, seperti yang terlihat pada Boruto yang memiliki mata murni Jougan, bisa dipastikan bahwa Himawari juga akan mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, saat masih kecil, Himawari pernah menunjukkan kekuatan luar biasa dengan menggunakan Juken, yang bahkan mampu membuat Naruto dan Kurama pingsan pada saat pelantikan Naruto sebagai Hokage ke-7. Himawari, dengan rasa waspada dan ketidakpercayaan, mencoba menanggapi situasi dengan monster kelinci itu dengan berhati-hati. Dia merenung sejenak, mencoba memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang dia miliki. Di tengah ketegangan yang ada, Himawari mulai menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang mungkin melekat padanya sebagai pewaris kekuatan Kaguya Otsutsuki. Pernyataan monster tersebut merangsang ingatannya akan narasi legendaris yang telah diceritakan berkali-kali dalam sejarah shinobi. Dia merenung tentang hubungan tak terduga antara masa lalu keluarganya dan entitas yang sekarang berdiri di hadapannya, mencoba memahami peran dan tanggung jawab yang kedepannya mungkin akan diembannya. Dengan hati yang berdebar, Himawari menghadapi pilihan yang sulit. Meskipun dia takut akan konsekuensi dari keputusannya, dia juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya.
Namun, memahami bahwa keputusannya mungkin memiliki dampak jauh lebih besar daripada yang dia sadari, dia merasa terbebani oleh beban yang menekannya. Dalam momen ketidakpastian ini, dia menyadari bahwa dia harus mengambil keputusan yang paling bijaksana dan mengikuti nalurinya yang paling dalam. Himawari yang kebingungan kemudian berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Monster kelinci itu menjawab, "Berikan aku tubuhmu, maka akan aku kalahkan entitas aneh di luar itu, mereka sama sepertiku." Himawari menanggapinya, "Bagaimana jika aku menolaknya?" Monster tersebut menjawabnya, "Ini bukanlah negosiasi, kau harus menyerahkannya. Tidak ada cara lain." Himawari dengan wajah heran kembali berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak memahaminya." Monster itu kembali menjawabnya, "Aku adalah Demon Rabbit, perwujudan biju yang dimiliki oleh Kaguya Otsutsuki, leluhurmu dan leluhur para shinobi. Jika kamu tak ingin memberikannya, aku akan mengambil paksa tubuhmu." Himawari kaget dengan jawaban dari monster yang dirinya sebut sebagai Demon Rabbit. Dalam adegan pertarungan yang semakin intens antara Boruto, Sarada, dan Sumire melawan Jura dan Hidari, Boruto memperlihatkan keahliannya dalam menggunakan kusanaginya dan teknik yang dimilikinya. Dengan kelincahan dan kecepatan yang mengagumkan, Boruto berhasil mengecoh Hidari dan menyerangnya dengan melempar kusanaginya ke arah Hidari. Hidari, yang terkejut dengan serangan Boruto, berusaha menghindar, namun Boruto dengan cepat berpindah menggunakan teknik teleportasi Hiraishin-nya, menempatkannya langsung di depan Hidari sebelum Hidari bisa bereaksi. Kemudian, dengan ketepatan yang luar biasa cepat, Boruto yang memegang kunai, menusukkan kunai ke tangan Hidari, menghambat gerakannya, dan segera mengikuti dengan tendangan yang mengirim Hidari terjatuh ke tanah. Sementara itu, Sarada dan Sumire juga beraksi dengan mengamati gerak lawan dan saling mendukung satu sama lain. Sarada menunjukkan kepiawaiannya dalam menggunakan teknik api, sementara Sumire memanfaatkan kemampuan airnya untuk mendukung serangan tim. Kombinasi kekuatan dan strategi dari ketiga anggota tim ini membuat mereka semakin efektif dalam menyeimbangkan pertarungan. Meskipun Jura dan Hidari menunjukkan perlawanan yang sangat sengit. Melihat Jura berusaha membantu Hidari dengan serangan besar yang berbahaya, membuat Boruto, Sarada, dan Sumire terpojok. Serangan yang terlihat seperti bom biju tersebut membuat situasi semakin sulit bagi mereka dan Boruto berkata, "Sialan, dia menggunakan teknik itu lagi." Namun, tiba-tiba saja, perlindungan muncul dan menghalangi serangan itu, memberi mereka kesempatan untuk bernapas sejenak. Dalam kepulan asap tebal, keberadaan penyelamat mereka masih menjadi misteri, tetapi kedatangan perlindungan tersebut memberikan semangat baru bagi Boruto dan timnya untuk melawan lebih keras. Sementara itu, di tengah pertarungan yang sengit, Himawari juga menghadapi ujian psikologisnya sendiri dalam melawan monster yang ada dalam dirinya. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, tekad Himawari untuk melawan dan memahami monster dalam dirinya. Pertarungan di luar dan dalam, baik secara fisik maupun psikologis, semakin intensif, menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan setiap individu dalam mempertahankan kedamaian dan keselamatan desa mereka. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-35, Demon Rabbit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.